Hijrah Diaries. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat hijrah rahimani wa rahimakumullah, kita akan menjelaskan pada kesempatan saat ini terkait dengan nawaqidul wudu, yaitu pembatal-pembatal wudu, atau disebut juga di dalam kitab-kitab para ulama dengan istilah mufsidat al-wudu. Sama saja artinya adalah pembatal perusak wudu kita. Di dalam pembahasan sebelum-sebelumnya telah kita jelaskan tentang pentingnya salat, bahwa salat merupakan imaduddin. Salat merupakan tiang agama kita. Maka perlu kita benar-benar memperhatikan, jangan sampai kita melaksanakan sholat ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan kita telah melakukan pembatal-pembatal wudu. Karena wudu merupakan syarat sahnya sholat kita. Bahkan Nabi SAW bersabda, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Kata Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian idza ahdatsa, apabila ia melakukan hadas, hatta yatawadda, sampai ia melakukan wudu. Maka pembahasan tentang nawaqidul wudu yang akan kita bahas, yang akan kita ambil dari sebuah buku karangan Syekh Al-Allamah Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Beliau mengatakan ad-darsu ar-rabi' ashar, pelajaran yang harus kita ketahui yang ke-14, yaitu nawaqidul wudu, yaitu pembatal-pembatal wudu. Wahya sittatun, beliau mengatakan pembatal-pembatal wudu yang harus kita ketahui ada 6. Ada 6. Yang pertama, beliau menjelaskan, yang pertama adalah al-khariju minas sabilain, yaitu apa saja yang keluar dari dubur ataupun kubul. Dari dua jalan tersebut apabila ada yang keluar, baik itu air kencing, tinja, air mani, madhi, wadi, darah, ataupun yang lainnya seperti ulat misalkan, maka apabila seseorang dia wudu dan ternyata ada yang keluar, maka wudunya batal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, Allah berfirman, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghait." Ayat ini menjelaskan tentang wudu, tentang kapan saja kita harus wudu. Maka Allah mengatakan, atau ketika kita kembali dari tempat buang air. Maka para ulama menjelaskan, ini menunjukkan bahwa setiap kali yang keluar dari dua lubang tersebut, maka wudu kita akan batal. Yang kedua, beliau mengatakan di antara pembatal yang kedua, al-khariju al-fahish minal jasad, yaitu keluarnya banyak najis dari badan. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sering mendapati saudara-saudara kita, nas'alullah al-afiyah, yang qadarullah wa masyafa'al, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah kepada dia dengan tidak bisa buang air hajat, tidak bisa buang air kecil ataupun besar dari tempat yang biasa keluar. Maka dikeluarkanlah oleh para ahli dari perut mereka. Maka Fadilatul Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap sesuatu yang najis yang keluar dari badan kita, maka mampu membatalkan wudu kita juga.
Ini penjelasan yang dijelaskan oleh Fadilati Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam syarah yang dijelaskan oleh Fadilah Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan ketika Syekh bin Baz mengatakan hal tersebut, memang ternyata terjadi khilaf apabila yang keluar adalah darah yang keluar dari badan kita. Ada yang berpendapat bahwa darah yang keluar dari badan kita tidak membatalkan wudhu kita. Dan pendapat yang kedua yang dibawakan oleh Fadilati Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, darah pun apabila keluar dari badan kita maka mampu membatalkan. Hal ini beliau mengatakan hal ini untuk kehati-hatian. Jadi ini yang kedua. Adapun yang ketiga, dari pembatal-pembatal wudu yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, yaitu zawalul aqli bin naumi au ghairi, yaitu hilangnya ingatan, hilangnya kesadaran akal kita, baik itu karena tidur ataupun yang lainnya. Maksud yang lainnya adalah hilang ingatan, bisa jadi karena gila, bisa jadi karena kita pikun atau mabuk ataupun pingsan. Maka barang siapa yang ia wudu dan qadarullah wa ma syafa'al, ia pingsan, maka ketika dia sembuh dari pingsannya, siuman dari pingsannya, maka ia harus mengulang wudunya apabila ia ingin melakukan salat. Adapun yang dimaksud oleh Fadilati Syekh rahimahullahu ta'ala, hilang ingatan disebabkan tidur, para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka bahwa tidur terbagi menjadi dua. Ada tidur yang sangat pulas sehingga dia tidak merasakan, tidak mengetahui apa yang ia dengar. Maka para ulama mengatakan tidur inilah yang membatalkan wudhu kita. Mengapa demikian? Karena sangat mungkin terjadi ia melakukan hadas dan dia tidak merasakannya. Adapun tidur yang ringan ataupun hanya sekedar ngantuk, maka hal ini tidak membatalkan wudhu kita. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamun, mereka radhiyallahu anhum tidur, tsumma yusallun, mereka tidur untuk menunggu iqamah, tsumma yusallun, dan mereka langsung salat, wala yatawadda'un, dan mereka tidak wudu. Ini menunjukkan bahwa tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Kemudian yang keempat yang mampu membatalkan wudu kita, Fadilatul Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan massul farji bil yaddi kubulan kana au duburan min ghairi ha'il. Pembatal yang keempat adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Para ulama menjelaskan, baik itu yang ia pegang adalah kemaluan ia sendiri atau kemaluan orang lain. Baik itu dikarenakan dia mencebok anaknya atau memandikan dan tak sengaja memegang kemaluan si mayit misalkan, ataupun yang lainnya. Maka apabila seseorang wudu kemudian ternyata memegang kemaluan dia atau orang lain, maka ini mampu membatalkan wudu kita dan kita wajib untuk berwudu kembali sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Busrah binti Sofwan. Nabi SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya ia berwudu. Ini yang keempat yang dijelaskan oleh Fadilati Syekh rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kelima,
Yang kelima yang mampu membatalkan wudhu kita yang dijelaskan oleh Fadilati Syekh rahimahullah taala yaitu aklu lahmil jazur atau al-ibil, yaitu memakan daging unta. Apabila seseorang dia telah melakukan wudhu, kemudian ternyata saudaranya atau istrinya menghidangkan makanan berupa daging unta, maka ketika dia selesai makan daging unta tersebut, hendaknya ia langsung wudhu kembali apabila ia ingin melakukan aktivitas yang disyaratkan di sana untuk berwudhu. Sebagaimana pertanyaan para sahabat yang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, atawadda'u min lahmil ibil? Wahai Nabi, apakah kami berwudu? Apakah kami diperintahkan untuk wudu kembali ketika kami memakan daging unta? Maka apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, qala na'am, iya, engkau wajib mengulang wudu. Dan banyak sekali di antara banyak sekali di antara kaum muslimin menganggap bahwa ketika kita makan apa saja kita wajib untuk wudu, maka ini kurang tepat. Yang diwajibkan untuk kembali kita wudu apabila kita makan daging unta. Kemudian yang keenam, pembatal yang keenam adalah ar-riddatu 'anil Islam, apabila ia murtad dari ajaran agama Islam. Murtad dari ajaran agama Islam. Misalkan dia setelah berwudu, kemudian qadarullah ma syafa'al, ada keraguan terhadap dinul Islam, kemudian ada orang yang mengajak dia untuk keluar dari ajaran agama Islam, dan dia pun mengikuti apa yang diajarkan, maka wudu yang telah ia lakukan batal. Apabila setelah selang beberapa waktu, setelah disadarkan oleh saudara-saudara yang lain, kemudian dia masuk Islam, maka apabila ia ingin sholat, melakukan ibadah, maka wajib terlebih dahulu ia untuk berwudu. Sebagaimana murtad, keluar dari ajaran agama Islam, mampu membatalkan seseorang dari agama Islam, mampu membatalkan seluruh amal-amalan dia, maka keluar dari agama Islam pun mampu membatalkan wudu seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang balasan bagi mereka yang keluar dari ajaran agama Islam, hukumannya apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau melakukan kesyirikan, dan murtad merupakan di antara kesyirikan yang besar, la yahbatanna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh amalan kita. Surah Az-Zumar ayat 65. Ini adalah beberapa hal yang dijelaskan oleh Fadilati Syekh rahimahullahu taala terkait dengan pembatal-pembatal wudu yang harus kita ketahui. Kemudian di dalam buku Durusul Muhimmah, di dalam buku ini beliau pun memberikan catatan-catatan yang sering dipertanyakan oleh masyarakat. Beliau mengatakan tanbihun muhim atau tanbihun hamun. Ada beberapa peringatan yang perlu dijelaskan. Yaitu yang pertama terkait dengan memandikan jenazah. Banyak sekali masyarakat kaum muslimin yang bertanya-tanya, apakah memandikan jenazah itu membatalkan wudu? Maka beliau mengatakan amma ghuslul mayyit, adapun mencuci atau memandikan mayit, fassahihu, yang benar menurut Fadilatul Syekh, annahu la yanqud al-wudu, ia tidak membatalkan wudu. Wahwa, dan itu merupakan pendapat banyak para ulama, li'adami dalil ala dzalik, karena tidak ada dalil yang sharih terkait dengan hal tersebut. Walaupun para ulama menjelaskan, ada di antara ulama yang mengatakan ketika seorang memandikan jenazah membatalkan wudu. Ini pendapat yang lain
yang menyelisihi pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, karena mereka mempunyai dalil yang mana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya ia mandi. Walaupun Syekh bin Baz rahimahullahu taala mentaklik terhadap hadis ini, beliau mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Ini yang perlu ditanbih untuk kita semuanya. Kemudian yang perlu ditanbih juga terkait dengan pembatal-pembatal wudu, beliau mengatakan wa hakadza massul mar'ah. Begitu juga terkait dengan menyentuh wanita, la yanqud al-wudu mutlaqan. Menyentuh wanita tidak menjadikan wudu kita batal. Sawa'un kana dzalika bi syahwatin aw bi ghairi syahwah. Baik itu kita menyentuh wanita dengan syahwat ataupun tidak. Ini pendapat Fadilati Syekh rahimahullahu taala. Beliau membawakan sebuah dalil di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi, bahwa Nabi mencium istri-istrinya, summa shalla, dan beliau langsung salat, walam yatawaddah, dan ia pun tidak mengulang wudunya. Dari hadis ini, Fadilati Syekh rahimahullahu taala berpendapat bahwa menyentuh atau bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudu. Walaupun ada ulama yang lain yang mengatakan bahwa menyentuh wanita mampu membatalkan wudu dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa yang menjelaskan tentang kapan saja kita wajib berwudu. Para ulama yang berpendapat bahwa wajibnya wudu membawakan ayat yang mulia ini. Cuman Fadilati Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan aula mastumun nisa adalah al-jima, bukan menyentuh, akan tetapi bersenggama dengan istri kita. Hal ini sebagaimana juga perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga para ulama-ulama yang lainnya seperti Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Jadi pendapat beliau terkait dengan menyentuh seorang wanita tidaklah membatalkan wudu. Sekian yang bisa kita sampaikan terkait dengan pembatal-pembatal wudu yang disajikan oleh Fadilati Syekh rahimahullahu taala. Semoga bisa kita ingat-ingat terus dan kita pelajari lagi agar kita tidak sampai sholat dan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.